Nah, sekarang nih gue berada di kilometer 0 di Pulau Weh. Bisa dilihat di belakang monumen ini besar sekali. Jadi nanti ini gue bakal diajakin untuk nge-trail di daerah mana nanti? Ujung Seke. Wah, nanti gue dikasih trek yang cukup ekstrim sama mereka. Apakah gue akan berhasil? Ikuti terus dia. Helm wajib dipakai. Nah, sepatu khusus ini juga penting, biar saat menginjak kopling makin pakem. Ready? Gaspol! Akhirnya, setelah perjalanan kurang lebih 45 menit, sampai juga di hutan. Di sini tantangan baru dimulai. Gokil, mantap. Wah, Bang Fadil sukses menaiki tanjakan yang sangat curam itu. Dan nggak ada kesulitan sama sekali. Ini ada teman yang mau nyoba lagi, satu lagi. Nah, maju lagi lah nih. Nanjak di trek seperti ini perlu tarikan gas lebih ekstra. Makanya mesti berhenti dulu dan antre satu-satu. Wow. Gasnya kegedean, jadi sampai jumping gitu. Dan akhirnya belok ke kanan, dan akhirnya gagal tuh sampai jatuh. Gue mau cek kondisinya di bawah. Wah, kalau ngeliat dari sini sih lumayan ya. Bener sih dugaan gue, emang curam banget. Dan seperti gue lihat dari di atas, memang gak gampang sih untuk bisa naik kayak gini. Dan juga memang kondisi tanahnya itu bagus karena agak gembur, jadi cengkraman ke ban itu agak lebih kuat gitu kan. Cuman nih, coba ya. Mantap! Gua seperti dugaan gua, karena gue bukan sekali nyobain yang curam-curam kayak gini. Jadi gue bisa tahu kalau udah curamnya ekstrim seperti itu, gue pasti akan hilang keseimbangan. Jalur curam ini memang untuk yang sudah pro. Makanya nggak semua yang mencoba langsung lolos. Benar-benar butuh jam terbang tinggi biar bisa melewatinya. Aman Bang. Wah, terima kasih nih. Tadi bentar. Wah, aman ya Bang ya? Iya, aman. Mantap. Tadi sempat nyangkut di akar-akar pohon situ. Akhirnya stuck. Makin jauh perjalanan, tanah yang menempel di ban semakin tebal, bikin pergerakan makin licin dan susah nanjak. Saat seperti ini, solidaritas tim sangat penting. Makanya nggak dianjurkan untuk main motor trail di hutan sendirian demi keamanan dan keselamatan. Olahraga ekstrim ini melatih kita mengambil keputusan cepat. Kepekaan membaca jalur juga penting, apalagi kalau buka jalur.
Wah, sampai juga nih. Ini nama tempatnya apa nih? Ujung Ske. Ujung? Ujung Ske. Ujung Ske, Hanoi Hitam ya. Ini tadi gue diajakin ke trek yang terbilang ekstrim menurut gue. Wah, ini setelah tadi capek-capek naik turun sampai akhirnya kita udah sampai di sini. Kita bersantai, beristirahat bareng, cari kebersamaan. Sekarang kita mau ngopi. Kegiatan seperti ini biasa dilakukan komunitas Trail Sabang setiap pekan buat menyalurkan hobi dan membuang penat saat akhir pekan. Wah, ini mantap kali nih. Minum kopi, menikmati kebersamaan sama teman-teman Satgas. Terus tadi juga dibantu ya. Tadi meskipun saya udah ngeguling gitu, tapi dibantu sama teman-teman. Gotong royongnya mantap. Terima kasih nih udah diajakin muter-muter di sekitaran Ujung Ske ya. Nanti kapan ada waktu lagi kita bertemu lagi, kita terabas lagi spot yang lain lagi. Oke, terima kasih. Gampong Alue Naga di Siak Kuala terkenal sebagai penghasil tiram kualitas terbaik di Aceh. Mumpung lagi di sini, saya mau ikut panen bersama warga lokal. Ini dia nih, satu ban penuh ditempeli oleh tiram-tiram ini, dan inilah yang akan gue panen di muara Sungai Alunaga bersama ibu-ibu ini. Ya memang hampir setiap harinya mengambil tiram-tiram di ban-ban yang sudah dipasang di tali ini nih. Nah, nanti gue akan jelasin gimana persisnya memanen tiram ini di muara Sungai Alunaga. Tiram serupa dengan kerang, tapi tidak sama. Kerang bisa berpindah tempat, sementara tiram cuma menempel di satu tempat. Kondisi ini dimanfaatkan warga dengan membuat tambak agar hasil tiram semakin banyak. Wah, banyak sekali nih ban-ban yang sudah kami ambil, dan memang di sini bisa dilihat tiram-tiram itu menempel di bannya. Dan inilah cara mereka untuk memanen tiram di muara sungai ini. Gampong Alue Naga dilewati dua sungai, sehingga airnya cenderung payau. Gak heran kalau moluska bercangkang keras ini melimpah. Nah, sekarang ini proses pelepasan tiram dari bannya. Sekarang gue udah memegang satu besi ini yang memang untuk mencokel si tiram yang sedang menempel di bannya. Terus juga gue harus memakai sarung tangan ini untuk melindungi tangan gue, karena memang tiram-tiram ini banyak bagian-bagian yang tajam gitu. Jadi harus memakai sarung tangan. Nah, caranya adalah tinggal dicongkel aja nih. Wah, keras juga. Aduh. Wah, kuat banget nih. Tiram menempel seperti di semen di ban. Mesti hati-hati melepasnya, biar besi tidak melukai tangan. Cukup susah ya emang untuk melepasnya si tiram. Nah, ini memang kebetulan gue ngelepas ini pun juga langsung kebuka. Nah, ini nih daging tiramnya. Nah, nanti daging ini nih yang akan diambil dan dikumpulkan untuk dijual di pasar. Tiram Pasifik jadi primadona di tambak ini. Cirinya, permukaan cangkangnya kasar dan besar. Dalam sehari, kelompok petani tiram bisa mendapat hingga 40 kg. Hasilnya dibagi rata kepada anggota petani tambak. Setelah tiram yang sudah kami kumpulkan cukup banyak, nah seperti ibu ini udah penuh banget nih. Nah, yang lain-lain juga udah cukup banyak. Nah, sekarang saatnya membuka tiramnya ini nih. Nah, ini gimana caranya nih? Ini dia seperti ini kan. Ini matanya kayak gini kita pedas. Gimana? Ini ya dari ujungnya nih. Nah, matanya. Kalau ini matanya di mana? Ini. Oh, ini. Nah, ini Oh, di ujung bagian. Oh, gitu. Jadi memang
cara untuk membukanya itu ada teknik tertentu juga gitu. Jadi bukan bagian yang tipisnya ini, tapi bagian matanya itu bagian yang agak lebih membulat gitu lah di belakang ini nih. Nantinya, cangkang tiram dikembalikan ke muara untuk memancing tiram lain, supaya menempel di ban tersebut. Nah, saya akan mengolah tiram yang tadi saya udah cari nih, Bu. Udah saya kumpulkan banyak banget dan ini udah dibersihkan. Nah, sekarang Ibu Mimi dan juga Ibu Jamila ini yang akan memasak tiram ini untuk menjadi masakan apa, Bu? Pepes tiram sama daun belinjo. Nah, itu dia tuh, pepes tiram dengan daun belinjo. Nah, sekarang kita akan memulai bumbu-bumbu masakan yang ada di sini. Nanti gua akan bantu-bantuin juga untuk menjadi pepes tiram. Cabai rawit, cabai hijau. Oke, di sini memang bumbu-bumbunya untuk memasak pepes tiram ini cukup banyak. Dan yang seperti gue tahu ini adalah cabai rawit, bawang putih, bawang merah, terus jeruk nipis, ini serai, ya, ini lengkuas ya? Kunyit. Salah. Ini jahe, ini daun jeruk. Oh, ini asem. Ini asam sunti. Asam sunti. Ini garam. Ini daun jeruk juga. Oke. Iris kecil semua bumbunya, kemudian ditumbuk halus. Tidak lupa tambahkan daun melinjo, menambah rasa manis yang bikin beda dengan rasa pepes lainnya. Makin gak sabar nih pengen nyicipin gimana rasanya si pepes tiram ini. Kalau dari bumbunya yang cukup kompleks dan juga rame banget ini, kalau bisa dilihat, wah pasti bayangannya sih pasti enak banget. Setelah dihaluskan, aduk bumbu dengan tiram sampai merata. Jangan lupa tambahkan air jeruk nipis biar nggak amis. Waduh, kalau dari bumbunya sih wangi nih ya. Udah pakai serai, daun jeruk, terus juga jeruk nipis. Terakhir daun melinjo. Sekarang daun melinjonya dicampur lagi. Wah, beraneka ragam bumbu yang sudah dimasukkan di sini, bisa terlihat. Ini cita rasanya kaya sekali nih. Sekarang memanaskan si kualinya juga ya? Oh, nggak usah, tinggal dimasukin aja. Jadi setelah sudah dicampur, terus dikasih air sedikit, dimasukin di kuali ini, sekarang tinggal direbus ya, Bu ya. Jadi si tiram ini dimasak kurang lebih 10-15 menit sampai mendidih. Setelah mendidih itu baru dimasukin ke dibungkus pakai daun pisang. Baru tuh nanti dibakar menjadi pepes tiram. Saat dibakar, pepes harus sambil dibolak-balik ya. Apinya pun jangan terlalu besar, biar matangnya merata. Nah, sekarang pepesnya sudah masak dengan sempurna. Nanti kita pindahkan, baru habis itu kita nikmati pepes tiram daun melinjo. Wah, ini dari baunya udah wangi nih, Bu ya. Dibakar dengan daun pisang. Sekarang saatnya mencoba pepes tiram daun melinjo. Ini dia. Wah, ini dia nih. Pepes tiram daun melinjo. Jadi memang perpaduan dari daun-daun yang tadi udah dicampur. Serai, daun jeruk, melinjo, daun kari. Wah, itu semuanya itu tergabung dan menjadi masakan yang memang enak banget dan juga wangi banget. Ada pedas? Ada pedas, tapi ini yang ini nggak terlalu. Ini tiram ini. Jadi udah dimasak, udah mengecil. Memang ini bisa menjadi makanan sehari-hari
Apalagi kalau misalnya pakai nasi hangat, waduh. Mangat tak. Ini mangat tak? Mangat tak? Mangat. Mangat tak? Nah, itu bahasa Aceh. Enak. Artinya enak kali, mangat tak? Nah,